Maaf, saya minum dulu. Ya. Oke, saya ulang lagi. Salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang non-muslim, selamat sore. Salam bahagia. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Walaupun banyak tugas ya, Bu ya. Alhamdulillah pas liburan peserta didik, kita menyiapkan diri untuk melayani peserta didik yang lebih baik lagi. Itu namanya berpihak pada murid. Ya, berpihak pada murid. Bukan niatnya untuk mendapatkan sertifikat, tapi niatnya untuk berpihak pada murid. Bukankah begitu, Bapak Ibu? Iya, Pak. Iya, Pak. Insyaallah ya, Pak. Insyaallah ya. Oke, Bapak Ibu, untuk lebih efektifnya kita share screen ya. Nampak Bapak Ibu? Pak. Oke, terima kasih. Nampak, Pak. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, salam ini sudah saya sampaikan tadi. Sekarang adalah menyampaikan profil penulis dari modul ini, modul nilai dan peran guru penggerak. Yaitu Bapak Aditya Dharma. Profilnya sangat bagus sekali ini. Pengalamannya sangat luas. Seorang founder, direktur program pengembangan dan inovasi. Sarjana Sains Biologi dari FMIPA, Fakultas MIPA UI, Depok 94 sampai 2000. Dan itu banyak sekali yang bisa dibaca sendiri Bapak Ibu. Profil seorang Aditya Dharma, penulis materi modul ini. Bapak dan Ibu sekalian, nah ini kesepakatan yang Bapak Ibu perlu kita sepakati bersama. Adakah yang perlu ditanyakan dari kesepakatan ini? Nggak ada? Ya, itu rekaman. Dikasih centang merah itu berarti kita nggak boleh merekam ya Bapak Ibu ya. Kemudian kameranya silakan dihidupkan, mikrofonnya ini dimatikan kecuali nanti diberi waktu untuk menjawab dan seterusnya. Kita komitmen dengan peraturan, kemudian silakan dicatat yang penting-penting yang mau ditanyakan nanti. Oh iya Bapak Ibu, ketika slide berlangsung sudah satu slide sudah saya jelaskan, kalau mau didiskusikan silakan. Setiap satu slide satu orang boleh bertanya. Kemudian nanti slide selanjutnya begitu, biar kita lebih jelas. Kemudian silakan angkat tangannya ya kalau mau bertanya. Kemudian Bapak Ibu, ini ada waktu yang perlu kita gunakan secara efektif dan hadirkan hati dan pikiran Bapak Ibu full untuk di sini. Silakan chatnya digunakan juga. Itu kesepakatan Bapak Ibu
yang kita ikuti hari ini? Modul kita yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.2. Pengembang modulnya Pak Aditya Dharma tadi. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Kalau ini tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan ulas asih. Kita modifikasi dengan kita berdoa sejenak, dengan tarik nafas, kemudian tahan sambil berdoa, kemudian menghembuskan nafas sambil mengucapkan amin ya Allah. Ya Bapak Ibu, kita mulai ya. Siap, tenang, sejenak, fokus. Oke, kita tarik nafas, kemudian kita tahan dan berdoa. Dimulai, 1, 2, 3. Tahan nafas. Ya, lepaskan dengan mengucapkan amin. Amin ya Allah. Tarik lagi, 1 kali lagi dicoba. 1 kali lagi, 1, 2, 3, tarik. Rasakan sambil berdoa. Lepaskan pelan-pelan dan mengucapkan kata amin. Amin ya Allah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah menenangkan hati dan pikiran kita dengan berdoa, mohon sama Allah. Mudah-mudahan diberi ilmu yang bermanfaat dan umur kita dari detik ini sampai nanti barokah. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, tujuan pembelajaran kita yaitu Bapak Ibu ketika nanti lulus harus sudah memiliki ini. Sudah paham tentang peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, peran dan alasan ini kita pelajari di modul 1.2 ini. Nilai dan peran guru penggerak, pemimpin pembelajaran. Kemudian guru penggerak Bapak Ibu melalui refleksi diri yang terdokumentasi. Jadi Ibu sudah dibiasakan membuat jurnal refleksi. Nah, nanti ketika sudah jadi guru penggerak sudah terbiasa ini melalui refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan untuk peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan peningkatan kompetensi itu dalam rangka mendukung pembelajaran murid. Bapak dan Ibu, selanjutnya guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Jadi setelah mengidentifikasi kebutuhan, kemudian membuat tujuan. Menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara. Meningkatkan kompetensi dan kematangan Bapak Ibu. Capaian modul ini Bapak Ibu sekalian, calon guru penggerak menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila, nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam dirinya. Calon guru penggerak teladan dalam menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila dalam diri murid-murid. Calon guru penggerak untuk capaian khusus modul ini, Bapak Ibu harus mampu memahami bahwa manusia memiliki daya untuk memilih. Choice theory. Memahami pentingnya menumbuh kembangkan motivasi intrinsik. Memahami bagaimana otak triun, 3 in 1, kebutuhan dasar manusia, dan pengembangan fisikososial mempengaruhi perkembangan fisikososial mempengaruhi bagaimana nilai-nilai tumbuh dalam diri seseorang, tumbuh dalam diri peserta didik. Kemudian menerapkan nilai-nilai guru penggerak dalam kesehariannya. Jadi bagaimana menerapkan nilai-nilai guru penggerak Pak di sekolah, padahal kita masih baru, ya kita terapkan dalam keseharian. Sedikit demi sedikit. Kemudian menjalankan peran-peran guru penggerak dalam membawakan perubahan pada ekosistem sekolah. Ketika melakukan perubahan,
Peran-peran apa yang harus dijalankan? Semua peran. Peran-peran itu dijalankan. Ya, tentunya sedikit demi sedikit. Mengadopsi kebiasaan reflektif sebagai guru penggerak. Bisa menggunakan refleksi dengan 4F atau 5R atau 4P. Bapak dan Ibu sekalian, ini ada kuis. Ya. Sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kuis berjalan, saya perkenalkan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Nama saya yakin sudah pada kenal ya, nama saya, karena sudah disampaikan oleh admin. Siapa Bapak Ibu? Sudah, Pak. Siapa? Pak Erwis. Bu Erwis apa Pak Erwis? Siapa Ibu, namanya? Pak, Ibu. Ibu, Pak. Bapak Gatot Kuncoro. Oh iya. Makanya dari tadi sebenarnya saya nggak mau memperkenalkan diri, saya yakin Bapak Ibu sudah kenal. Oke, sudah kenal, saya dari Tulang Bawang, Lampung. Nanti kalau ke Jakarta bisa mampirlah ke Lampung. Dari Sumatera Barat. Kalau nggak naik pesawat nanti. Bapak Ibu, kita mau memperhatikan cara otak berpikir, cara manusia bergerak dengan kuis matematik. Bu Nelvirina mau bicara ini, Bu Nelvirina. Silakan Bu Nelvi. Halo Bu Nelvi. Nelvi, angkat tangan mau bicara. Oke, belum ya. Belum Bapak Ibu. Nanti waktunya nanti, jawabnya nanti. Oke lah, nggak apa-apa. Sekarang nggak apa-apa. Oke, saya tunggu 1 menit ke depan. Harus sudah jawab semua. Oke, silakan dijawab. Rp3.000, Rp6.000, Rp3.000, Rp6.000, Rp3.000. Terus, jawab terus. Ya. Ya, hitungan ke-20 sudah selesai semua. 1. Sampai aja 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ya, saya berhenti di Ibu Kurnia Fitri. Ibu Kurnia Fitri mana ya? Silakan bicara Bu Kurnia Fitri, silakan Ibu Kurnia Saya, Fitri. Pak. Ya, jawabannya berapa Bu? 3.000, Pak. Mengapa kok 3.000? Ya tadi udah kelihatan jawabannya soalnya, Pak. Pertama saya jawabnya 6.000. Oke, karena sudah ada bocoran. Tadi Bu Oktavia ya yang jawabnya 21. Mana Bu Oktavia ya? Tadi yang jawab 21. Saya, Pak. Bapak, Pak, bukan Ibu. Oh, Bapak. Mengapa, Pak Oktavia? Ini karena apa, Pak?
Ya, itu kan karena selisihnya berarti nasinya 6.000 Pak, berarti lebihnya 15.000, maka 6.000 tambah 15.000 Pak. Jadi 21.000. harga nasinya ya? Ya, harga nasinya 6.000 kan, lebihnya tadi yang minta kan berapa harga nasi. Berarti selisihnya 15.000, berarti 21.000 Pak. Oh gitu. Harga total ayam bakar dan nasi adalah 21.000, betul Pak. Tapi jika harga ayam bakarnya 15.000, ayam bakarnya aja 15.000 lebih mahal dari nasi, berapa harga nasinya aja? 6.000 berarti Pak. 3.000 Pak. Siapa yang ngomong 3.000 tadi? Kalau Bu Fitri tadi. Oke, Bu Marlina. Oke, baik Pak. Kalau menurut saya memang harga nasinya itu adalah 3.000. Karena kan harga ayam itu selisihnya lebih mahal 15.000 daripada nasi. Ini selisihnya loh Pak, gitu. Bukan harga ayamnya yang 15.000, tapi selisihnya. Jadi kalau harga ayam 15.000, kemudian nasinya ada 3.000, berarti harga ayamnya adalah 18.000. 3.000 ditambah dengan 18.000, maka totalnya adalah 21.000. Itu menurut saya Pak. Terima kasih. Ya, itu analisanya seperti itu ya Bu ya. Rosihan Anwar ini menjelaskan ayam bakar plus nasi sama dengan 21.000. Ya, silakan Pak Rosihan Anwar. Ya Pak. Ayam bakar tambah nasi 21.000 Pak. Ayam bakar kan harganya 15.000. Lebih mahal. Kemudian ayam bakar tambah nasi 21.000 dikurang 15 sama dengan 6.000. 6.000 itu untuk 2 nasi Pak. Berarti 6.000 itu dibagi 2 sama dengan 3.000 Pak. Oke, terima kasih Pak Rosihan Anwar. Ya, kita lihat gimana sih? Diketahui 1 ayam bakar plus nasi 21.000. Diketahui 2 ayam bakar sama dengan 15 plus nasi. Ini kayak matematika SD ya, kelas 5-6 ini. Diteruskan di SMP. Kemudian ayam bakar plus nasi sama dengan 21.000. Nah, itu ngambil dari situ tadi. 21.000 kurang 15.000. 15.000 plus nasi. Jadi anggap aja nasinya 2. Sama dengan 21.000. Nasi plus nasi, 21.000 dikurang 15.000, pindah tempat. 15.000-nya pindah ke kanan. Dari plus menjadi min. Nah, ini dia. Nasinya berarti 2 nasi itu 6.000. Kalau 1 nasi berarti 6.000 dibagi 2 sama dengan 3.000 nasinya. Ya, benar Pak Rosihan Anwar. Kasih tepuk untuk Pak Rosihan Anwar dan Ibu tadi yang benar juga 3.000. Terima kasih Pak. Banyak tadi yang 3.000 ya. Iya. Oke Bapak Ibu, dari sini ini berarti tadi jawaban yang 6.000, 21.000, ada jawaban yang 6.000, itu menunjukkan ada apa ya? Bergerak secara cepat dan bergerak secara lambat. Berpikir cepat, berpikir lambat. Ya. Ada yang berpikir cepat tadi, udah ada contekannya Pak, 3.000 tadi. Fitri tadi. Ada yang nggak mau nyontek, saya mau bikin cara tersendiri. Bagaimana saya mempertanggungjawabkan ngomong 3.000 itu. Itu berpikir lambat. Yang lainnya pokoknya saya nyontek lah, karena sudah ada 6.000 yang atas, aku ikut 6.000. Nggak mau mikir lagi, saya ngapain mikir-mikir. Gitu. Nah, dalam suatu saat mungkin berpikir cepat itu penting. Mungkin baru tabaco 2 baleh kegiatan baru tak berarti tambah cek lewi yang juni
Bu Reni, mood Bu Reni. Emang. Ya, nggak apa-apa. Pada suatu ketika mungkin berpikir cepat itu perlu karena untuk mempertahankan diri. Berpikir cepat. Tapi dalam suatu hal yang lain mungkin kita perlu berpikir lambat. Perlu pemikiran apa namanya itu yang rasional, yang perlu pertanggungjawaban. Bapak Ibu sudah baca eksplorasi konsep, di situ judul kita adalah nilai dan peran guru penggerak. Ini pertanyaannya, mengapa nilai dan peran guru penggerak itu kemudian diorganisasi menjadi tergerak, bergerak, dan menggerakkan? Mengapa Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau membantu jawab? Saya yakin bisa semua. Silakan bantu jawab Bapak Ibu. Apa yang membuat konsep modul berjudul nilai dan peran guru penggerak itu diorganisasi ya, silakan Pak Arif. Bergerak. Terima kasih Pak. Menurut saya nilai dan peran guru penggerak ini kemudian diorganisasikan menjadi konsep tergerak, bergerak, dan menggerak. Yang pertama, tergerak itu dimulai dari diri kita sendiri Pak. Bagaimana kita motivasi diri untuk belajar hal-hal baru untuk memajukan lingkungan sekolah. Kemudian bergerak, yaitu realisasinya dalam berupa tindakan Pak. Yang ketiga, menggerakkan itu wadah. Apa wadah yang ingin kita gerakkan Pak? Mungkin itu kira-kira Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tadi seperti itu. Wadah yang akan kita gerakkan. Kata Pak Arif begitu. Mungkin Bu Reni, Raflesia, mau menambahkan atau membantah silakan. Atau memberi masukan lagi. Silakan Bu Reni. Terima kasih Pak. Saya cuma ingin memberikan pendapat saya menurut pendapat saya ya Pak ya. Tergerak itu adalah adanya keinginan dari kita untuk belajar lebih banyak lagi tentang nilai dan peran kita sebagai guru penggerak. Yang bergerak itu kita langsung ikut dalam kegiatan ini, sedangkan menggerakkan adalah kita mengajak para siswa didik dalam pembelajaran kita nanti. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Reni. Ya, benar Pak Arif, Bu Reni, bahwasanya kita itu tergerak. Tergerak itu, ini maksudnya mengapa diorganisasi menjadi tergerak, bergerak, dan menggerakkan? Karena di modul ini, nilai dan peran guru penggerak itu, kalau nilai itu masih ada di dalam, nilai itu masih ada di dalam. Ketika sudah menjadi peran, nah itu sudah bergerak dan menggerakkan. Ya, kalau nilai-nilai itu kan masih di dalam kepercayaan ya, masih dalam keyakinan, masih dalam hati mungkin. Nah, munculnya kapan? Munculnya ketika mereka sudah bergerak, menjalankan perannya dan menggerakkan. Nah, dalam modul ini, di dalam modul ini memang dimulai dari tergerak. Ini nggak boleh dibolak-balik ya. Dari tergerak dulu. Dari niatan hati ikhlas. Gitu. Niatan hati yang ikhlas untuk berpihak pada murid, kemudian bergerak, berinovasi, mandiri, berkolaborasi. Nah, berkolaborasi, kemudian peran selanjutnya adalah menggerakkan praktisi pendidikan. Gitu. Menggerakkan. Kapan kita menggerakkan? Kalau kita sudah tergerak, hati kita sudah niat. Hati kita sudah niat, kemudian barulah kita bergerak. Setelah kita bergerak, teballah nilai itu, teballah peran itu dalam diri kita, baru kita bisa menggerakkan teman sejawat dan lingkungan yang lebih luas. Itu jadi mengapa nilai dan peran guru penggerak ini di organisasi menjadi tergerak, bergerak, dan menggerakkan, karena memang kita mulai dari nilai. Kemudian menjalankan peran. Bergerak, kemudian menggerakkan. Perannya itu, ya mandiri, perannya itu menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian menggerakkan kolaborasi, mendorong kolaborasi. Kemudian mewujudkan student agency, menggerakkan praktisi
pendidikan, komunitas praktisi, dan seterusnya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya ini ada beberapa kesalahpahaman tentang berpikir cepat dan berpikir lambat. Berpikir lambat itu bukan berarti lemot ya. Ini salah kalau berpikir lambat itu lemot. Tapi berpikir lambat ini di sini maksudnya adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses berpikir strategis. Tentang strategi. Berpikir tentang kreativitas, metakognitif, yang melibatkan otak luhur manusia atau frontal lobe. Dengan melakukan proses berpikir lambat, maka informasi akan direspon secara sadar, bukan secara reaktif, tapi sadar. Kita perlu berlatih berpikir lambat. Mengapa? Ya, perhatikan, kita perlu berlatih berpikir lambat. Karena secara alamiah, otak kita ini cenderung berpikir cepat, mengkategorikan informasi sebagai ancaman. Jadi kalau otak kita cenderung berpikir cepat mengkategorikan informasi sebagai ancaman, itu adalah otak reptil dan otak mamalia. Yang itu terjebak dalam reaksi 3F. Fight, yang isinya defensif, marah, menyalahkan, ngamuk, nyinyir, dan lain-lain. Menyerang intinya. Kemudian F yang kedua itu flight. Nggak berani nyerang, ya menghindar. Menghindar, menyangkal, apatis, lari dari kenyataan, dan lain-lain. Flight. Freeze. Diam saja, membeku, bergeming, tidak mampu bereaksi. Berlatih berpikir lambat membantu kita semakin terampil dalam mengambil keputusan atau bertindak secara responsif. Jadi bertindak reaktif dan responsif itu beda ya. Responsif itu penuh tanggung jawab. Kalau reaktif ya sekedar reaksi saja terhadap aksi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, saya selesaikan dulu ini, nilai-nilai guru penggerak diterapkan setelah menjadi guru penggerak. Ini salah ya. Jadi nilai guru penggerak itu diterapkan ya dari sekarang. Bahkan sebelum Ibu masuk di sini sudah ada yang menerapkan nilai-nilai guru penggerak. Nah ini, guru penggerak bukanlah sebuah gelar yang diberikan karena sudah menyelesaikan pendidikan guru penggerak. Bukan gelar. Tetapi peserta CGP yang lolos seleksi dan masuk ke dalam pembekalan CGP berarti sudah membuktikan dirinya telah tergerak. Ibu bisa masuk di sini ini karena sudah tergerak. Kemudian bergerak. Ibu sudah bergerak. Dan Ibu sudah menggerakkan. Karena di sini kan ada tes wawancara, kemudian ada tes praktek mengajar gitu ketika Ibu ikut seleksi CGP. Berarti Bapak Ibu sudah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sehingga nilai-nilai guru penggerak ini dilatih dan ditumbuhkan dalam diri saat menjadi CGP maupun setelah menyelesaikan PGP. Jadi nilai-nilai guru penggerak itu tidak hanya setelah lulus, tapi dari sekarang Bapak Ibu. Bahkan dari kemarin Bapak Ibu ketika mendaftar itu sudah nilai-nilai itu sudah Bapak Ibu terapkan. Ini miskonsepsi lagi, salah pemahaman, bahwasanya nilai dan peran guru penggerak harus dikuasai dan diterapkan secara sempurna saat ini juga. Bagaimana menggerakkan orang lain. Ini salah. Jadi tidak harus dikuasai semuanya secara sempurna baru kita bergerak, tidak. Tapi ya sedikit demi sedikit. Yang kita kuasai langsung kita terapkan. Dari dasar-dasar pendidikan menuntun itu sudah mulai diterapkan. Bapak Ibu nanti kalau sudah masuk ajaran baru sudah mulai menuntun, bukan menuntut lagi. Sudah berpihak pada murid, bukan berpihak pada kebutuhan kita.
penyelesaian materi dan seterusnya, tapi berpihak pada murid. Murid butuh apa? Kemudian nilai inovatif hanya berkaitan dengan kemampuan TIK. Jadi inovasi itu tidak hanya tentang kemampuan TIK ya. Ini tadi yang penjelasan miskonsepsi yang atas tadi. Bahwasanya harus ada proses, tidak harus nunggu sempurna. Ada proses, belajar modulnya dulu. Tergerak dan bergerak. Berelasi, berkomunikasi, membangun diri sendiri dulu. Ibu jangan buru-buru ingin menggerakkan orang lain. Lihat skuon atau lingkaran pengaruh. Lingkaran pengaruhnya diperhatikan dulu. Pengaruhan kita itu efektif di mana? Di kelas atau sudah melebar ke sekolah? Kalau masih di kelas, ya itu dikuatkan dulu lingkaran pengaruh kita. Kita tebalkan dulu di situ. Kemudian nilai inovatif dalam nilai-nilai guru penggerak tidak terkait dengan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komputer. Ini hanya alat, TIK itu alat. Melainkan dengan kemampuan berdaya lenting, bisa fleksibel menyesuaikan dengan visi bersama. Berdaya lenting hanya bisa diperoleh jika guru keluar dari zona nyamannya. Bapak Ibu tidak hanya berpikir pokoknya sudah aman, sudah PNS, sudah gajian tiap bulan, sudah dapat sertifikasi, sudah nyaman lah, pokoknya ngajarnya seperti ini ya sudah. Jangan begitu. Tapi harus keluar dari zona nyaman itu, terbiasa mengimplementasikan cara-cara baru atau yang berbeda dalam memfasilitasi belajar murid. Tidak monoton setiap hari begitu terus. Ada cara baru, inovasi baru. Tapi ya tidak berubah total, tetapi sedikit demi sedikit ditambah inovasinya. Yang jika mengalami kegagalan, tetap bangkit kembali untuk mencari cara sehingga semakin memampukan murid mencapai tujuan belajarnya. Bagaimana caranya keluar dari zona nyaman? Nah, ini perhatikan. Lakukan perubahan sedikit demi sedikit. Jadi kalau ditanya bagaimana melakukan inovasi, Pak? Bagaimana menjalankan peran dan nilai guru penggerak? Yaitu sedikit demi sedikit di dalam kelas. Tetapi yang fundamental sehingga menyelesaikan akar masalah. Ini intinya ini, menyelesaikan akar masalah. Bukan sekedar membuat program sekolah yang sesaat saja. Kemudian perubahan itu juga harus berkelanjutan dengan skala perubahan yang semakin lama semakin besar. Bapak Ibu, ini struktur materi kita. Ini sama aja, saya loncat. Nah ini struktur kita. Sampai di sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ini sudah disampaikan pada mind map oleh fasilitator ketika ruang kolaborasi yang pertama. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, silakan. Ria Putri Sahana. Kemudian nanti dilanjut oleh Emilia. Oke, 2 pertanyaan dulu ya. Nanti slide selanjutnya baru yang lain. Silakan Bu Ria. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Putri Sana dari CGP Kabupaten Pasaman, Pak. Saya tertarik sekali dengan apa yang Bapak sampaikan tentang inovasi yang bukan hanya TIK. Ya. Jadi selama ini pemikiran kami atau saya yang inovasi itu adalah yang berhubungan dengan TIK. Ternyata bukan itu. Jadi setiap perubahan yang kita laksanakan di sekolah berarti itu sebuah inovasi. Saya ingin penegasannya, Pak. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Setiap perubahan yang dilaksanakan terus-menerus konsisten, maksudnya itu adalah sebuah inovasi. Itu yang ingin penegasan yang ingin saya tanyakan, Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu perlu penguatan. Saya kasih penguatan. Ya seperti itu, Bu. Jadi inovasi itu perubahan sedikit demi sedikit. Yang itu tidak monoton. Jadi membuat kelas itu, Ibu itu tadi pasti ngajarnya
diskusi terus. Besok pasti diskusi lagi. Kemudian ditinggal di kantor. Pasti begitu terus. Ya, sekarang diskusinya seperti ini, besok tambah lagi apa, besok tambah lagi apa, kemudian lain kali dirubah lagi metodenya, mungkin gitu. Nah, gitu. Jadi perubahan demi perubahan, tidak hanya kaitannya dengan TIK. Mungkin sekarang nggak pakai TIK ya, nggak pakai proyektor, mungkin besok pakai proyektor. Mungkin presentasinya anak-anak sekarang ini hanya suruh nulis di papan tulis, kemudian disuruh menjelaskan. Besok suruh pakai proyektor. Nah, itu inovasi-inovasi, tambahan-tambahan. Yang itu akan menyegarkan pikiran anak, kreativitas anak. Oke, terima kasih Bu. Jempol itu. Oke, Emilia, Bu Emilia, silakan. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Emilia dari Kota Bukit Tinggi. Ya, Bukit Tinggi. Dari silakan. SD Islam Al-Islah. Ya. Ini masih mengenai tentang peran dan guru penggerak, Bapak. Ya. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa peran dan guru penggerak itu perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit itu memang harus ada perubahannya. Jadi yang saya masih ragukan, bagaimana caranya dalam menjalankan peran guru penggerak ini agar perubahan itu terjadi, Bapak? Bagaimana caranya, Pak? Ya caranya tadi itu komentarnya Ibu sedikit demi sedikit supaya berubah. Ya, diniati dengan apa ya? Nilai berpihak pada murid, ya, nilai berpihak pada murid. Ketika kita berpihak pada murid, nawaitunya untuk apa? Memerdekakan murid dalam belajar, maka akan nilai yang lain akan ikut bergerak. Jadi mulainya dari berpihak pada murid. Itu porosnya itu ya. Itu porosnya. Berpihak pada murid. Nanti nilai refleksi, nilai kolaborasi, kemudian nilai mandiri, itu akan ngikut. Nah, itu berpihak pada murid. Seperti apa sih berpihak pada murid itu? Sedangkan saya nggak bisa apa-apa. Oh, berarti saya tanpa diperintah itu mandiri. Tanpa diperintah saya harus belajar. Saya harus membrowsing berbagai macam keterampilan dan ilmu untuk saya berikan kepada anak. Itu mandiri, tanpa diperintah. Kemudian kolaborasi. Saya nggak bisa ini, tapi bu guru sebelah, kelas sebelah yang paralel itu kok bisa ya? Saya mau bertanyalah kolaborasi dengan guru sebelah, kelas sebelah. Nah, itu kolaborasi. Nilai kolaborasinya muncul. Kemudian tadi mandiri sudah, kolaborasi, kemudian sudah reflektif. Selama ini apa ya kesalahan saya, kekurangan saya, kok anak-anak ini kurang memperhatikan saya. Ini nilai reflektifnya muncul, karena kita ingin berpihak pada murid. Oh ternyata ngajar saya ini catat buku sampai habis terus, menjelaskan terus. Anak paham anak-anak, paham, ya sudah. Paham, langsung kasih soal. Enggak kita cek padahal. Jelas anak-anak, jelas. Padahal anak-anak bosan mendengarkan sebenarnya. Ngomong jelas itu biar ibunya cepat selesai, berhenti. Nah itu refleksi ternyata di situ. Setelah ketemu masalahnya, akar masalah, barulah diadakan inovasi. Itulah nilai inovatif peran guru. Apa nilai guru? Jadi memang benar Bu. Jadi dari awalnya sedikit demi sedikit kita berpihak pada murid. Nilai itu yang harus kita kuatkan dulu. Dari situ kita bergerak. Kemudian kita akan berkolaborasi, kita akan mandiri, kita akan reflektif, kemudian kita akan inovatif. Nanti munculnya itu dalam peran guru penggerak nilai-nilai itu. Ya, kita lanjut ya. Oh ada, Pak Febri silakan satu Pak Febri. Nah, terima kasih Pak Gatot. Boleh beda Pak Febri, boleh beda. Boleh beda ya Pak? Boleh. Terima kasih Pak, perkenalkan Pak, nama saya Febri Pak. Ya. Dari Kabupaten Pasaman, dari SMK Negeri 1 Skating Pak. Jadi tadi yang Bapak Gatot sampaikan itu saya garis bawahi, bahwasanya untuk tergerak dan bergerak itu memang dimulai dari niat kita ya Pak. Dan kita tidak harus menunggu
untuk hal tersebut harus jadi guru penggerak dulu ya Pak. Intinya yang memang sebelum-sebelumnya di kurikulum yang kita gunakan, misalnya di kurikulum 2013, termasuk sekarang di kurikulum Merdeka, memang dikuatkan untuk nilai-nilai guru penggerak ini, misalnya mandiri kah, inovatif, kreatif, menjadi menjadi penggerak di komunitas. Namun Pak, kalau kita lihat dari kurikulum Merdeka ini memang di awalnya kan yang baru agak booming terkait pembelajaran berdiferensiasi ini kan setelah kurikulum ini berjalan 1, 2, atau 3 tahun ini Pak. Sebelumnya mungkin karena pertama adaptasi kurikulum baru, jadi penekanan untuk diferensiasi itu kan belum kelihatan, belum terlalu viral seperti sekarang. Karena kalau kita lihat Pak, di pidato terakhir Ki Hajar Dewantara di saat gelar HC itu, honoris causa itu Pak, memang saya lihat di sana kunci-kunci dari kurikulum mereka itu sudah disampaikan oleh Pak Ki Hajar Dewantara. Apalagi terkait dengan SBII itu Pak. SBII itu terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman, itu kan sifat dan bentuk memang tidak menjadi kodrat alam seperti itu. Di konsep itu saya lihat. Kemudian yang isi dan irama berarti itu kodrat zaman. Intinya Pak, memang kita guru tidak harus menunggu ada program pemerintah dan lain sebagainya, namun kita tentu harus bisa beradaptasi Pak. Artinya di zaman sekarang ini memang zamannya kan memang penuh teknologi. Hanya saja nilai-nilai budaya yang diperjuangkan oleh Ki Hajar Dewantara itu tidak boleh luntur. Artinya budaya apapun dari luar ya yang baik kita terima untuk memperkaya budaya kita tanpa meninggalkan jati diri budaya kita sendiri. Termasuk untuk belajar tadi Pak, dan kolaborasi. Dan itu kalau saya lihat sekarang itu sudah kewajiban kita sebagai guru. Intinya kita tidak bisa maju, lembaga atau institusi tidak bisa berkembang tanpa kita ada kolaborasi, baik dengan orang tua, sesama kita guru, termasuk dengan pemerintah dan pejabat-pejabat terkait. Ini contohnya untuk SMK Pak. SMK ini kan tujuan akhirnya yang istilah yang terkenal di SMK itu BMW Pak, bekerja, melanjutkan wirausaha. Cuma kalau saya balik Pak, bekerja, wirausaha, baru melanjutkan. Opsi terakhirnya melanjutkan. Bukan berarti anak SMK ini nggak boleh kuliah ya, seperti itu ya Pak. Cuman karena pendidikan umum dengan kejuruan ini ada spesifiknya sedikit. Tentu kita di SMK ini Pak, karena anak akan bekerja, setamat dari pendidikan vokasi ini tentu seperti sekolah harus lebih intens komunikasinya, kemudian melibatkan industri di dalam menyusun kurikulum, kemudian pemagangan siswa ke industri dan magang guru ke industri, upskilling dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk upaya dari sekolah dan juga kita sebagai guru Pak. Artinya kalau guru menunggu saja dari sekolah ingin diutus untuk pelatihan, tentu kita tidak berkembang dan tidak memberikan dampak yang luar biasa untuk sekolah ini. Artinya apa? Dengan teknologi yang berkembang sekarang dan juga disupport oleh kementerian melalui platform Merdeka Belajar, artinya kita sudah punya satu space atau satu ruang untuk menggali potensi diri, untuk berlatih secara mandiri dan juga bisa ditambah dalam bentuk yang lain. Nah, jadi saya sangat setuju dengan pendapat Bapak tadi, bahwasanya memang dimulai dari tergerak. Nah, tergerak itu berarti nawaitunya jelas, artinya kita ingin berbuat walaupun kecil. Berbuat itu kalau saya rasa Pak, kalau menurut pendapat saya tidak harus sesuatu yang besar, dimulai dari tupoksi atau tugas kita sebagai pemimpin pembelajar, sebagai guru, ya di kelas kita kan, atau di lingkungan sekolah kita. Artinya dengan bergerak kita mampu menggerakkan, kemudian menggerakkan ini artinya kan tidak
mengajak, bisa saja sebagai inspirator atau menginspirasi guru-guru yang lain, rekan kerja yang lain. Artinya tanpa kita meminta, dengan melihat dan menjadikan kita misalnya contoh, itu sudah termasuk menurut saya itu menggerakkan, Pak. Oke, Mungkin itu terima saja, Pak. kasih Pak Terima Febri. kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Pak Febri ini sudah cocok dari instruktur ini. Pemahamannya, pengetahuannya, dan pengalamannya sudah banyak sekali. Nanti suatu saat harus memberi pengimbasan terhadap sekolah-sekolah lain. Ini kan SMK ya, BMB Iya, Pak. tadi. BMB tadi apa tadi? Bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Wirausaha. Iya, Pak. Iya. BMW, Pak. Iya, Pak. Oke. BMB. Bukan belajar itu, Pak. Belajar, melanjutkan, dan wirausaha. Bukan, Pak. Itu singkatan yang biasa dipakai di SMK, Pak. Cuman bisa juga diakronimkan seperti itu, Pak. Kalau di Terima kasih, sekolah Pak. lain seharusnya belajar, melanjutkan, kemudian wirausaha. Wirausaha, Ya. Pak. Iya, Pak. Jangan, kalau wirausaha berarti jadi bos itu, jadi bos. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih, Pak. Selanjutnya, ini capaian khusus sesi elaborasi pemahaman modul 1.1. Bapak Ibu memahami bahwa diperlukan cipta kondisi. Jadi Bapak Ibu harus menciptakan kondisi. Apa itu? Keteladanan. Nah, Bapak Ibu harus jadi public figure bagi peserta didiknya. Keteladanan. Kemudian pembiasaan yang konsisten dan sistemik. Jadi di sekolah itu ada pembiasaan yang konsisten terus-menerus. Dan sistemik itu diatur. Ada regulasinya. Untuk apa? Menumbuhkan manusia merdeka yang bernilai-nilai kebajikan, berakhlakul karimah. Nah, cara berakhlakul karimah menanamkan ke peserta didik, ya gurunya dulu jadi contoh. Tiap hari jadi contoh, baik itu di sekolah, di kelas, atau di masyarakat. Jangan sampai guru itu tercoreng nilainya, baik itu di kelas, di sekolah, maupun di masyarakat. Karena guru itu digugu dan ditiru. Itu keteladanan. Pak guru melarang muridnya merokok, seharusnya Pak guru juga tidak merokok. Nggak bisa jadi contoh kalau melarang tapi malah mengerjakan. Sistemik, ya dibuat peraturan. Ada aturannya, ada sanksinya, dan seterusnya. Dan itu kesepakatan, bukan sepihak. Kemudian Bapak Ibu memahami bahwa program PGP menuntut diri pesertanya, yaitu CGP, sengaja, ingat ini, sengaja, ditulis besar ini, sengaja mempraktekkan nilai-nilai guru penggerak. Jadi bukan sambil lalu, bukan karena tidak sadar, bukan. Tapi sengaja mempraktekkan nilai-nilai guru penggerak melalui peran-peran guru penggerak dan konsisten mengambil makna pembelajaran dari segala proses yang dilalui. Ini harus sengaja Bapak Ibu, nilai-nilai itu dipraktekkan. Bagaimana manusia tergerak? Ini manusia tergerak. Saya loncati aja ini sama. Nah, ini dari pikiran, perasaan, dan memori hadir bersama dengan momen dalam hidup seorang manusia. Jadi ada pikiran, perasaan, dan memori hadir bersamaan dengan momen. Jadi membuat momen, membuat kondisi. Maka akan pikiran, perasaan, dan memori ini akan bersamaan. Jadi pendidik perlu percaya bahwa itu semua kemudian berpeluang membuat manusia tersebut tergerak. Jadi kita gugah pikiran, kita gugah perasaan, memorinya, hadir bersamaan dengan kondisi yang kita ciptakan, momen. Sehingga mereka tergerak. Maka pendidik perlu paham hal-hal dalam alam diri manusia. Apa sih hal-hal yang ada dalam alam diri manusia yang memungkinkan itu terjadi? Nah ini ternyata ada otak. Prion, brain. Think fast vs slow. Think slow. Ini ada otak reptil Bapak Ibu. Nah, ini otak reptil
yang bertahan hidup, yang ini biasanya berpikir cepat. Berpikir cepat. Kemudian kalau ada tantangan, ada masalah, ada ancaman, maka dia cepat bergerak untuk mempertahankan diri. Nah, kemudian ada otak mamalia yang ini tentang emosi. Marah, ketika marah dia cepat bergerak. Oh, saya harus begini. Ketika lagi sedih, dia menjerit, bergerak menjerit, dan seterusnya. Ketika senang, nah itu otak mamalia. Ingat, kita bergerak itu atas dasar otak reptil apa otak mamalia. Tetapi sebaiknya kita bergerak dengan otak luhur manusia. Karena manusia itu adalah Homo sapiens, manusia yang bijaksana. Manusia bijaksana itu menggunakan otak luhurnya. Tidak egois, dan seterusnya. Nah ini digambarkan dengan genggaman tangan. Genggaman tangan. Batang tangan ini adalah otak reptil yang berguna untuk mempertahankan hidup ketika ada ancaman dan seterusnya. Ibu jari ini adalah otak mamalia yang berisi emosi. Maka jangan sampai dilepaskan sampai megar pengincaran. Kalau sudah lepas, maka otak mulia kita akan kalah. Yang berjalan itu emosi. Yang berjalan emosinya. Maka harus kita tekan ini, otak mamalia ini, kita simpan dalam-dalam di dalam genggaman otak luhur kita. Yang kita gerakkan otak luhurnya. Kalau ini lepas, maka yang bergerak itu emosi, perasaan. Jadi ibu-ibu dikasih kabar, Bu, anak sampean di sana sakit loh di pondok. Langsung ibunya, ayo Pak kita ambil aja anak saya. Anak kita diambil Pak, kasihan dia. Itu emosi itu. Emosi seorang ibu. Gitu. Ada anak ramai di kelas, langsung emosi. Apa yang terjadi kalau emosi yang bergerak? Ya paling melempar penghapus, melempar marah, bentak, dan seterusnya. Tetapi ketika emosi ini bisa kita tahan, ibu jari ini sebagai simbol emosi ini kita tahan, maka yang berpikir adalah otak luhur manusia. Stop, berhenti dulu. Kita mau kondisi marah ini, stop, berhenti dulu. Kalau Nabi mengajari, kalau kamu marah lagi berdiri, jangan bergerak, langsung duduk. Duduklah, duduk. Jangan, kalau kamu bergerak, bisa itu penghapus terlempar, mengenai kepala, dan seterusnya. Atau mulut mungkin ngeromet, marah semau-maunya. Ini otak manusia yang mempengaruhi mereka tergerak. Bapak dan Ibu sekalian, poin-poin pelajaran dalam memahami kerja otak ini, secara alami otak itu diprogram untuk mengklasifikasikan situasi menjadi ancaman atau aman. Nah, insting atau otak reptil ini bereaksi lebih cepat mengklasifikasikan situasi sebagai ancaman ketimbang menganalisis apakah benar situasi tersebut adalah ancaman. Kalau sudah menganalisis itu berarti itu otak luhur manusia. Tapi kalau ancaman ini, ibu ini kurikulum ini gonta-ganti terus. Tiap tahun ganti, besok ganti lagi, besok ganti lagi. Udahlah, maleslah bicara tentang kurikulum. Nah, ini otak apa itu yang bicara, Bu? Kalau seperti itu otak apa yang bicara? Otak mamalia, Pak. Mamalia, Pak. Mamalia, Pak. Otak mamalia, Pak. Ya, otak mamalia bicara dengan emosi. Nah, berpikir negatif adalah naluri yang alami. Intensitasnya 5 hal positif, 1 hal negatif.
Punya nih dan Oke, Bapak Ibu, ini berpikir cepat. Bagian otak, batang otak. Berpikir cepat itu adalah berpikir reptil, itu batang otak. Dan sistem limbik, otak mamalia. Mengapa? Karena diprogram untuk mengkonservasi energi. Apa namanya? Kalau kita berpikir cepat itu energi kita lebih sedikit. Autopilot, otomatisasi. Ini kecenderungan alamiah. Jadi jalurnya itu ada aksi langsung reaksi, aksi langsung reaksi. Gitu. Bagaimana berpikir thinking slow, berpikir lambat? Bagian otak luhur untuk berpikir strategis. Berpikir bagaimana membuat kreasi, kreativitas. Metakognitif, bagaimana memanfaatkan kognitif yang ada. Mengontrol kognitif. Itu otak luhur. Merupakan sebuah kekuatan. Juga sekaligus merupakan masalah. Karena apa? Karena menghabiskan energi. Memakan banyak energi. Memakan banyak waktu. Tapi kekuatannya, itu keputusan yang kita buat dengan thinking slow, berpikir lambat itu, bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Seperti kita ngerjakan matematika tadi. Ada yang cepat berpikirnya karena ada apa namanya ya, ada bocoran. Tetapi ketika dimintai pertanggungjawabannya, ya karena ada bocoran, Pak. Oke, Bapak dan Ibu, ini thinking fast dan thinking slow. Di sini silakan satu orang penanya. Nel Piani, silakan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya calon guru penggerak dari Kabupaten Pasaman. Iya Pak, Pasaman. Ya. Tadi dari penjelasan Bapak, ada cara berpikir manusia itu ada dua, yaitu cara berpikir lambat dan cara berpikir cepat. Nah, sebagai seorang guru, kita akan harus melatih diri untuk bisa berpikir lambat. Nah, saya bertugas di SMA, Pak, yang mungkin menghadapi murid-murid yang sedang dalam tahap perkembangan yang susah diatur. Nah, dari pengalaman mungkin kita banyak menemukan cara berpikir, kalau kita kategorikan ini cara berpikir cepat. Nah, mungkin tergolong kepada otak mamalia atau otak reptil. Nah, di lingkungan kita, baik sebagai rekan kerja ataupun pimpinan, mungkin kita bisa menilai ada cenderung memakai cara berpikir cepat ini, Pak. Nah, ketika kita sudah belajar di dalam guru penggerak ini, kita sudah ketahui bagaimana seorang guru, saya rasa bukan hanya guru penggerak, tetapi setiap guru harus memiliki nilai dan peran seperti guru penggerak. Tetapi yang dibekali atau diberikan pembelajaran adalah guru penggerak. Tetapi menurut saya semua guru itu harus memiliki nilai dan peran ini, Pak. Nah, bagaimana cara kita menghadapi ketika ada kita temukan baik rekan, pimpinan, ataupun siswa kita yang memang cenderung memakai cara berpikir cepat ini, mungkin dari apa yang kita lihat, mungkin cenderung memberikan ancaman. Nah, bagaimana kita sudah mengetahui bahwa kita itu sebagai guru penggerak nanti akan berperan sebagai coach bagi guru lain, kemudian menggerakkan praktisi praktis. Nah, menurut kita itu perlu perbaikan. Nah, bagaimana Pak langkah kita atau kita menyikapi dalam menghadapi cara berpikir cepat yang kita temukan ini? Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Mengapa Ibu sampai berpikir seperti itu ya?
Saya berpikir, oh nilai-nilai ini penting, harus kita sampaikan juga kepada guru-guru itu. Kalau kita sendiri kan, ya bagaimana? Kan ini guru itu semuanya harus menggerakkan dan harus tergerak. Iya. Nah, Ibu seperti itu, punya pemikiran itu kapan? Setelah mengikuti ini atau sebelumnya sudah? Sebelumnya sebenarnya sudah terpikir, Pak, tetapi semakin kuat ketika saya masuk dalam pendidikan guru penggerak ini. Oke, berarti perasaan itu, kondisi itu juga dialami oleh guru-guru yang lain. Iya. Guru-guru yang lain juga pengen sih, tapi lebih kuat lagi ketika membaca materi ini. Lah, Iya. bagaimana mereka bisa membacakan, mereka nggak ikut? Ya Ibu lah yang memberi imbas dari pemahaman ini, ya kan? Ibu minta mungkin dengan kepala sekolahnya, Pak, gimana kalau saya presentasi ya tentang nilai dan peran guru penggerak. Ibu semakin kuat karakternya, pemahamannya, dan teman-teman juga akan tertarik. Ibu kan tertarik dengan nilai-nilai ini, peran-peran guru penggerak. Oh, berarti seperti ini berarti kita ya. Lah, lalu bagaimana kalau teman-teman yang nggak ikut itu? Mereka kan nggak punya pengetahuan dan bagaimana niat mereka kan nggak Berarti ini penting dan itu perlu diimbaskan kepada guru-guru lain. Itu Bu. Iya Pak, lanjutnya Pak. Kalau misalnya kita menemukan pimpinan yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang itu kita lihat berimbas kepada guru lain, mungkin dari cara berpikir cepatnya itu berimbas kepada tugas, pelaksanaan tugas. Kita ini akan berubah, saya yakin Bapak Ibu, oh berarti begini, ada thinking fast, thinking slow, berarti thinking fast itu reptil dan mamalia, berarti kita harus menguatkan thinking slow-nya. Itu setelah kita mempelajari ilmunya ya. Iya. Nah, berarti supaya ini merubah mindset kepala sekolah atau teman-teman yang lain, berarti sampaikan dulu ilmunya. Sampaikan dulu ilmunya. Jadi minta waktu untuk menyampaikan ini. Pak, tolong sih saya ngomong aja dapat tugas ini untuk menyampaikan materi ini. Tolong didukung ya Pak, nanti saya apabila nanti ada kekeliruan atau gimana, saya diingatkan. Nah, otomatis dia akan membaca ini teori ini dibacakan, disampaikan, didiskusikan. Nah, mereka akan tergerak, oh selama ini berarti saya ini thinking fast, reptil saya ini, mamalia saya ini, belum menggunakan otak luhur saya. Oke, itu saja. Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya Bu. Oke, selanjutnya ini jalur dari thinking slow ini ada aksi, reaksi, kemudian respon. Pilihan, putusan secara sadar. Bapak Ibu, karena waktu ini saya loncati saja. Ini poin-poin pelajaran dalam menerapkan thinking slow. Bapak Ibu, poin-poin pelajaran dalam menerapkan thinking slow. Penelitian neuroscience bahwasanya pengambilan keputusan itu dimulai dari bagian otak yang mengelola emosi, otak mamalia. Itu biasanya lebih cepat otak mamalianya dalam mengambil keputusan. Namun kecerdasan emosi, nah ini perlu ada, kita manusia kan memiliki multiple intelligence ya, kecerdasan, banyak kecerdasan. Ada kecerdasan bahasa, emosi, spiritual, kecerdasan otak, intelijen, kemudian IQ-nya ya. Itu kecerdasan emosi itu akan mengenali bagaimana diri melihat ancaman. Itu kalau udah cerdas emosinya. Kemudian melawan dorongan untuk fight, untuk menyerang. Untuk berkata-kata kasar. Atau melawan dorongan untuk lari dari kenyataan. Atau melawan dorongan untuk udahlah cuek aja, freeze. Melawan dorongan untuk reaktif secara defensif, secara marah, menyalahkan, ngamuk, nyinyir, menyangkal, apatis, dan lain-lain. Itu ketika emosinya sudah cerdas. Itu adalah kecerdasan emosi.
Tentunya kecerdasan emosi ini akan dibimbing oleh akal sehat manusia, akal luhur manusia ya. Nah, sekarang maka kenali otak kita. Kenali otak kita yang bergerak itu apa? Terimalah dan beri waktu untuk belajar. Berarti harus belajar itu. Waktu demi waktu harus belajar. Otak kita harus dimulai dengan belajar lambat. Belajar yang penuh pertimbangan, berpikir penuh pertimbangan. Walaupun kita hidup ini di era teknologi abad 21, tetapi otak kita sangat tua. Bagian-bagiannya serupa otak primata, otak mamalia atau otak reptil. Ada otak-otak ini. Otak reptil, otak mamalia, semuanya ya. Semua, tidak hanya pimpinan, kita juga, murid juga begitu. Manusia memiliki ini. Jadi beri otak kita untuk, beri waktu otak kita itu untuk menyesuaikan. Upayakan thinking slow. Jadi upayakan berpikir lambat, berpikir penuh pertimbangan, berpikir penuh tanggung jawab. Memang benar berpikir cepat itu hemat energi karena seperti kita turun dari ini, kita turun dari apa namanya ini, lift ya, tangga berjalan ini, tangganya berjalan turun dan kita juga turun. Itulah ibarat orang berpikir cepat, hemat energi. Tetapi dampaknya akibatnya ya kadang cukup merusak kalau berpikir cepat. Makanya perlu kita berpikir lambat. Tentang penghematan energi seperti kita ini turun, eskalatornya turun, kita naik ke atas. Maka kita akan menguras energi. Itulah berpikir lambat. Tetapi itu yang diperlukan karena itu otak luhur manusia. Otak yang berpikir strategis, otak yang berpikir penuh tanggung jawab dan pertimbangan. Ini menumbuhkan kebiasaan berpikir lambat atau semua kebiasaan baik baru itu sulit. Tetapi tidak mustahil. Tidak mustahil Bapak Ibu. Bagaikan naik ke lantai 1 menggunakan eskalator yang bergerak turun. Ini. Apakah bisa kita naik? Bisa, tapi ya berat. Kuncinya harus terus dicoba dan diupayakan. Ya, manusia tergerak oleh peristiwa, atau oleh momen, atau suasana dan proses. Jadi penting untuk menyajikan peristiwa momen yang memungkinkan anak belajar mengelola yang tergerak dalam diri mereka. Apa yang tergerak dalam diri mereka? Pikiran, cipta, perasaan, rasa, kehendak, karsa. Ini. Silakan, ini kalau ada yang ditanyakan. Pendidikan adalah usaha sadar. Ingat, ya Pak An Rizal. Silakan Pak. Pak Anrijal, silakan. Halo, Pak Anrijal. Oke, Pak Anris. Oh, Pak Anrijal sudah. Silakan, Pak Anrijal. Oh, baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Oh, kembali kepada topik yang tadi Pak, yaitu cara kerja otak luhur itu. Yang mana Pak? Silakan ya, Pak. Ya, silakan. Oh, masih tentang topik mengenai apa tadi Pak, otak luhur. Kita kan harus pengendalian otak. Oh, jadi kalau saya Pak yang ingin saya tanyakan di sini tentang penerapan, kita kan harus memakai otak luhur. Kadang-kadang Pak, otak luhur kita ini Pak dipengaruhi oleh faktor yang pertama itu kalau menurut ilmu kedokteran Pak itu ada namanya asam lambung, kemudian tensi. Tensi tinggi itu kalau menurut saya Pak itu berpengaruh terhadap kita pengendalian otak luhur tadi Pak. Bagaimana solusinya Pak? Ya. Asam lambung pusing, bikin kepala pusing.
tensi naik juga. Ya, bagaimana kita supaya ada yang punya pengalaman lagi tensi naik, anaknya ribut, bagaimana cara mengatasinya? Di kelas ribut, perut lagi mual atau lagi nggak enak badan, anaknya ribut terus di kelas. Ya, Bu Eris, silakan jawab Bu Eris. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah memberikan waktu. Kalau yang disampaikan oleh Bapak tadi, bagaimana kita menghadapi situasi yang seperti itu, salah satunya yang menurut pemikiran saya adalah bagaimana kita mengontrol emosi. Jangan sempat adanya lost control itu kan kadang-kadang membuat kita kepanik ya Pak ya. Jadi panikan gitu karena lost control. Nah dalam hal ini juga tentu salah satunya adalah pemahaman bagaimana kita menghadapi situasi tersebut dengan tidak menjadikan beban bagi kita. Apapun ceritanya, apapun bentuknya, jadikan itu adalah sebuah pekerjaan yang harus diselesaikan tanpa beban kalau menurut saya Pak. Demikian Pak, terima kasih. Ya, memang bicara itu tidak semudah praktek ya. Iya. Tapi begini Pak, mungkin apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu, ketika lagi tensinya naik, lagi marah, waktu berdiri, ya tadi jangan langsung bergerak, berhenti, tapi duduklah. Berhentilah atau duduklah. Jadi kalau lagi marah, lagi tensi naik, kok berdiri, ya duduk. Kemudian ya baca istighfar lah, karena anak itu mungkin dulu kita juga seperti itu. Astagfirullah. Tahan dulu emosi Bapak, tahan dulu astagfirullah. Istighfar perlu itu, karena kata Nabi la takdob, jangan marah Pak, jangan marah Pak. La takdob, jangan marah. Kalau dalam teori kita ini di CGP ini pakai teori stop Pak, teori stop. Stop, ya berhenti stop. Stop yang pertama S-nya itu stop, berhenti. Ya, duduklah kata Nabi, duduklah. Kalau berdiri duduklah. Kalau lagi duduk, marah kok duduk. Dengar anak begitu rame, kemudian Bapak duduk, masih dalam posisi duduk. Ya, minimal nggak berdiri Pak, jangan berdiri langsung. Nanti itu terbakar emosinya. Tapi duduk, tetap duduk, tenangkan, stop. Kemudian tarik nafas. Stop. T-nya itu take breath. Jadi stop itu, yang pertama S-nya itu stop, berhenti. Kemudian take breath, tarik nafas. Pelan-pelan tarik, kemudian turunkan lagi, tarik lagi, sampai Bapak tenang. Nah, sambil menarik nafas itu ditahan, Bapak observasi. Oh, yang dari stop itu, O-nya itu observasi. Observasi, oh siapa sih saya ini? Terus siapa sih yang saya marah itu? Oh, saya ini guru. Saya berarti harus kontrol diri. Oh, saya ini lagi berhubungan dengan manusia. Terus berpikir begitu. Oh, itu anak didik saya yang harus saya tuntun. Bukan saya tuntut, tapi saya tuntun. Gitu. Nah, kemudian sadarlah bahwasanya itu cuma sebentar. Sebentar, kan selamanya. Jadi, ya setelah itu baru diobservasi, kemudian, oh lah udah kalau begitu, saya lakukan seperti inilah kalau begitu. Nah, itu P-nya. P-nya itu proceed atau proses selanjutnya. Ambil keputusan yang solutif. Ambil keputusan yang solutif. Jangan yang emosional. Jangan yang emosional, karena itu pikiran mamalia, pikiran reptil, ya pikiran mamalia. Oke, itu Pak. Berhenti sejenak Pak. Stop, pakai S-nya berhenti, T-nya itu take breath, tarik napas, keluarkan, tarik napas, keluarkan. O-nya itu observasi, observe. Kemudian P-nya planning selanjutnya apa. Oke, Bapak dulu, karena waktu pertanyaannya ditahan dulu ya, kita slide selanjutnya. Ini sudah. Nah, ini tadi.
tadi ya? Bukan. Kita sampai di ini. Pendidikan adalah usaha sadar. Bapak Ibu dalam mengajar itu harus sadar. Sadar dan terencana, tidak asal-asalan. Untuk apa? Untuk mewujudkan suasana belajar. Ibu harus sadar menciptakan suasana belajar. Besok tahun ajaran baru hari pertama suasana apa yang akan saya ciptakannya. Itu sadar itu dan direncana. Kemudian prosesnya belajar gimana ya? Yang supaya menyenangkan. Nah itu harus disadari dan direncanakan Bapak Ibu. Jangan seperti yang kemarin-kemarin lah. Karena Ibu Bapak ini CGP, calon guru penggerak. Harus sudah melatih. Menciptakan suasana belajar yang kondusif. Itu harus disadari dan direncanakan. Kemudian proses pembelajarannya pun begitu. Nah, kalau ini sudah diwujudkan oleh Ibu, suasana belajar dan proses belajar yang menyenangkan, biarkan kemudian agar peserta didik ini secara aktif mengembangkan. Peserta didik ini mengembangkan apa? Mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Jadi bagaimana spiritual keagamaan murid itu bisa berkembang? Ya Ibu menciptakan suasana belajarnya, proses pembelajarannya. Bagaimana pengendalian diri anak itu berkembang dengan baik? Ibu ciptakan suasana belajar dan proses pembelajarannya. Bagaimana kepribadian anak ini bagus? Ya ini. Ibu secara sadar dan terencana menciptakan suasana belajar dan prosesnya pembelajaran. Kecerdasannya, akhlak, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan bangsa serta negara. Maka Bapak Ibu tugasnya adalah menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang itu bisa dimanfaatkan anak untuk mengembangkan potensi dirinya. Baik spiritualnya, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, mulia, serta keterampilannya. Itu Bapak Ibu. Cipta kondisi. Suasana seorang tani. Suasana dan proses. Seorang tani yang dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki tanahnya. Berarti guru memperbaiki kelasnya, kemudian sekolahnya, lingkungannya. Memelihara tanamannya, memelihara anak-anak, merawatnya, mendidiknya. Memberi rabuk dan air. Memberi ilmu yang berguna, adab sopan santun. Kemudian memusnahkan ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanamannya. Jangan sampai anak-anak itu terpengaruh, terkontaminasi oleh budaya-budaya yang jelek. Itu berarti kita menghilangkan ulat-ulat, jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman tadi. Penggunaan HP yang tidak sesuai. Harus Ibu tuntun menjadi penggunaan HP yang efektif untuk belajar. Ini zamannya zaman mereka, zaman digital. Zaman gadget, bukan zaman kita, catat buku sampai habis. CBSA. Zaman mereka adalah menggunakan gadget. Ya. Nah, bagaimana Ibu menuntun mereka? Menuntun sesuai kodrat zaman dan kodrat alamnya. Jangan dibiarkan mereka berkeliaran menggunakan HP sendiri tanpa bimbingan dari Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, itulah cipta kondisi Bapak Ibu. Nah, ini eksplorasi konsep tahap tumbuh kembang psikososial. Menurut Ki Hajar Dewantara ada 3, karena winduan. Setiap tahap wiraga, wirama, dan wirama. Anak TK sampai SD kelas 2 ini, 0 sampai 8 tahun ini, mereka yang dikembangkan itu wiraganya. Raga, indera, imajinasi, bermain, itu belajar. Belajar itu ya bermain. Mereka mengeksplorasi pengalaman, rasanya bagaimana, pikiran mereka bagaimana. Itu wiraga. Itu wiraga. Nah, ketika SD sampai SMP, ini wiraganya sampai berjalan, tapi semakin kecil wiraganya. Diikuti dengan wirama.
Ini merah ini wirama. Nah, tetapi ketika SMA 17 tahun sampai 24 ini, mereka sudah wirama. Mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan teman, bersahabat, bersosial, dan seterusnya. Mereka memiliki jadwal rutin yang juga disesuaikan dengan jadwal orang lain. Selaras dengan sesama dan alam semesta. Inilah wirama. Jadi ini, semakin dewasa mereka, maka wiramanya semakin kental. Ini kalau menurut Erik Erikson ini ada 8 sih tahapan pertumbuhan, tetapi di sini jadi tumbuhkan harapan, beri kepercayaan pada anak umur 0 sampai 15 tahun. Kemudian dia percaya bahwasanya itu ibunya, dia percaya bahwasanya itu bapaknya, maka dia punya harapan dengan ibu dan bapaknya. Dia tidak takut. Kemudian 1,5 sampai 3 tahun, otonomi. Beri mereka otonomi sehingga mereka memiliki tekad yang kuat. Jangan sampai mereka rendah diri. Kemudian 3 sampai 5 tahun. Ini beri mereka inisiatif. Jangan sedikit-sedikit disalahkan sehingga mereka merasa bersalah terus. Berikan mereka inisiatif untuk mencapai tujuannya, 3 sampai 5 tahun. Kemudian produktivitas di umur 5 sampai 12 tahun. Jangan sampai mereka inferior. Apatis. Mereka harus diberi kemampuan atau kompeten. Kemudian loyalitas di 12 sampai 18 tahun dan rasa cinta ini biasanya muncul di 18 sampai 40 tahun. Oke, Bapak dan Ibu, di sini ada kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu dielaborasi, silakan kalau mau ditanyakan. Yang belum, silakan mengelaborasi, mau bertanya atau gimana tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Atau tanya yang tadi, slide yang tadi. Bu Reni, Rap, Lesia, silakan. Oke, baik, terima kasih Pak. Sebelumnya, maaf tadi saya lupa memperkenalkan diri bahwa saya adalah dari CGP Kabupaten Solok. Ya, silakan Kabupaten Solok. Di sini yang ingin saya tanyakan dengan tadi Pak, dengan yang tadi tentang nilai-nilai tadi Pak. Kita sebagai seorang guru harus menggerakkan nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila, yaitu berkolaborasi, inovasi, mandiri, refleksi, dan reflektif ya Pak ya? Ya. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak, nilai mana yang terlebih dahulu kita tumbuhkan supaya untuk mendukung tumbuhnya nilai-nilai yang lain? Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, sudah Bu. Mana yang terlebih dahulu ya? Bentar. Ini ada nilai-nilai yang perlu kita kembangkan terlebih dahulu. Ada di profil pelajar Pancasila, kemudian nilai-nilai. Nah, ini dia. Coba sekarang dengan gambar ini, nilai itu ada 5. Mana duluan coba yang mau dikembangkan coba? Berpihak pada murid, Pak. Ya, karena itu porosnya ya. Itu ya, porosnya. berpihak pada murid. Betul, ini adalah porosnya, berpihak pada murid. Ini yang harus kita kembangkan terlebih dahulu. Kalau kita sudah berpihak pada murid, maka kolaborasi dalam rangka meningkatkan pelayanan pada murid. Kalau kita sudah berpihak pada murid, maka inovasinya inovasi untuk berpihak pada murid. Kalau kita sudah berpihak pada murid, maka mandiri kita, nilai mandiri kita adalah mandiri untuk berpihak pada murid. Begitu pula dengan reflektif dan ya 4 itu.
maka berpihak pada murid itu sebagai porosnya yang harus diutamakan. Apapun yang kita lakukan itu dalam rangka melayani murid. Maka di filosofi Ki Hajar Dewantara itu menghamba pada murid. Ya, betul. Ya, itu. Oke, terima kasih Pak. Ya, kembali Bu. Pak Febri mau tanya atau gimana? Silakan. Oh iya Pak, izin Pak Gatot. Ini terkait menanggapi juga Pak dan sebagai refleksi juga bagi saya Pak, mungkin juga bagi Kurang jelas Pak Febri halo, suaranya. Pak. Kedengaran Pak? Ya, silakan. Baik Pak. Ini 1 menit ya Pak. Menanggapi juga dari pertanyaan. Apa Pak? Sebentar Pak. 1 menit. Iya Pak. Ini menanggapi juga tadi dari pertanyaan Bapak apa yang dari Bukit Tinggi juga sebagai refleksi juga bagi saya dan mungkin juga bagi Bapak Ibu yang lain. Ini terkait dengan teknik sport tadi. Jadi saya mengulasnya di sini Pak, bahwasanya kita sebagai guru ini kan dalam perjalanannya tentu tidak mulus saja ya Pak. Tantangan dan rintangan. Ibu, apakah suaranya Pak Febri jelas? Halo Pak, Bu. Jelas Pak. Jelas Pak. Oh ya. Baik Pak, Ya, saya bilang silakan, Pak, lagi. terus. Jadi untuk guru ya, profesi kita ini semuanya kan guru ya Pak. Artinya tidak membedakan juga. Jadi dalam perjalanannya sebagai guru ya Pak, ini saya kan dulu mulai jadi guru tahun 2010. Mungkin Bapak Gatot atau Bapak Ibu yang lain sudah ada yang lebih lama dari saya. Di perjalanan kita sebagai guru, tidak sisi-sisi enaknya saja yang mungkin jadi kesan bagi kita. Tentunya yang tantangan dan hambatan itu pasti kita temui. Baik di saat kita mengajar, maupun di saat kita berinteraksi dengan rekan sejawat, apalagi pihak-pihak luar dari sekolah yang yang mungkin juga Bapak Ibu sudah rasakan. Dan hal tersebut tentunya sedikit banyak itu berpengaruh terhadap emosi kita ya Pak Ibu, atau sosial emosi kita. Jadi mungkin pengalaman saya juga atau dari yang sudah saya pernah baca, bahwasanya tentunya yang kita hindari tentu di saat kita di kelas atau berhadapan dengan anak. Jadi kadang-kala kita emosi seperti yang disampaikan oleh Pak Gatot tadi, misalnya sampai membentak siswa, misalnya, atau bahkan ada guru oknum ya Pak Ibu yang memukul guru atau berkatanya di luar kontrol juga. Jadi tentu hal ini tidak boleh sampai terjadi, ya Pak Ibu. Sehingga tentu kita sebagai guru perlu juga melihat pemicu emosi kita itu apa. Misalnya ada yang kurang tidur, mungkin stres, atau ada konflik atau masalah di rumah tangga, ada frustasi, utang segala macam. Nah, tentu dengan kita mengenali pemicu emosi kita, tentu kita bisa lebih dewasa atau lebih bisa menenangkan diri. Nah, sehingga dampak negatifnya itu bisa kita hindari. Kalau tidak nanti kalau kita menurutkan emosi, Bapak Ibu, contoh saya dulu di saat pengangkatan 2010 itu sudah pernah juga jadi ditunjuk sebagai wakil pembina OSIS bulan awalnya, kemudian wakil kepala sekolah. Padahal di saat itu saya masih baru Bapak Ibu, setahun lebih sedikit 2 tahun lah berjalan. Ya, ada sinyal dari teman-teman tepuk tangan. Artinya permintaan teman untuk jadwal untuk segala macam ini stres ya Pak Gatot. Cuman pada prinsipnya. Oke Pak, sekarang begini Pak. Ya, saya mau nanggapi ya, ini Pak Febri ya. Jadi ketika kita menjadi guru kita harus sadar ya. Kita sadar kemarin waktu kita mulai dari diri ya di modul 1.2 ini, kita membuat apa itu trapesium usia ya.
Iya, Trapesium usia. Nah, kita kemudian ditanya dari SD sampai perguruan tinggi itu di garis miring itu di mana titik kita menghadapi pengalaman yang negatif dan positif. Oleh karena itu, kita tulislah di situ pengalaman negatifnya. Oh, waktu itu saya ketemu dengan guru itu. Saya jengkel sekali sampai sekarang. Pokoknya saya kalau ketemu nggak mau negur saya. Nah, itu jangan sampai terjadi pada anak didik kita ya. Itu trapesium usia itu. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Kita karena emosinya memuncak, kita nggak bisa menahan diri. Tetapi nanti Bapak Ibu jangan khawatir. Nanti ada pendidikan sosial emosi. Di modul selanjutnya ya, ada pendidikan sosial emosional. Itu nanti akan kita perdalam lagi. Oke, Bapak dan Ibu, saya teruskan ya, karena waktu sudah bergulir begitu cepat. Oke, Bapak Ibu, saya teruskan saja. Ini nilai guru penggerak yang harus kita utamakan tadi, menjawab berpihak pada murid dulu. Selanjutnya, Bapak Ibu. Nah ini, sama. Kaitan modul 1.2 dengan model kompetensi KS dan PS. Ini yang nanti Bapak Ibu diproyeksikan untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Menurut Bapak Ibu, dari 5 nilai guru penggerak, mana nilai yang paling besar kaitannya dengan terwujudnya sub-indikator ini? Refleksi dan perencanaan kebutuhan pengembangan diri untuk peningkatan kepemimpinan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Apa ini? Nilai apa ini? Ya Pak Bu, berpihak pada murid ya. Ya. Kemudian 1.2. Cara adaptif melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan kepemimpinan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Ini juga berpihak pada murid. Apa satu peran guru penggerak yang harus Bapak Ibu jalankan, serta apa upaya yang harus dilakukan dalam peran tersebut untuk menguatkan nilai-nilai tadi? Perannya apa? Peran yang mana yang akan kita jalankan? Perannya kan ada 5 ya. 1, ya, Pak. Ya, pemimpin pembelajaran, kemudian ikut bagi guru lain, kemudian mendorong kolaborasi, kemudian mewujudkan kepemimpinan siswa, dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah itu, dari situ mana satu peran guru penggerak yang harus Bapak Ibu jalankan? Bagaimana upayanya? Kolaborasi, Pak. Apa Pak? Mendorong? Kolaborasi. Mendorong kolaborasi. Kolaborasi, Pak. Oke. Bagaimana cara mendorong kolaborasi? Menjalin kerjasama yang baik antara sesama, Pak. Antar sesama manusia. Ya, bersama guru. Kemudian kerjasama juga dengan kota. Kerjasama murid, kepala sekolah, semua pihak yang terkait, Pak. Iya, dengan siswa juga, Pak. Dengan siswa. Siswa, orang tua, teman sejawat. Bagaimana bahasanya pendidikan itu, kata Ki Hajar Dewantara itu trisentra pendidikan ya. Apa itu trisentra pendidikan? Pendidikan di sekolah, pendidikan ya Pak, pendidikan Martanelli, silakan Pak Ibu Martanelli. Di rumah, sekolah, dan masyarakat. Oh, masih di mute, Bu. Rumah, sekolah, dan masyarakat.
Oke, masih di mute, Bu. Iya, Di terima sekolah dan kasih Pak masyarakat. atas kesempatannya. Di sini saya masih penasaran Pak dengan nilai dan peran guru penggerak ini. Yang pertama itu berpihak pada murid. Ketika kami mengikuti kegiatan bersama guru di kegiatan KKG dan begitu narasumbernya juga adalah ibu yang sekarang adalah PP. Kemudian begini katanya, seharusnya jangan bilang begini kepada anak, bahwasanya kita harus menuntun, mengajak anak. Jangan kita sampai menggunakan berpikir otak cepat Pak. Jadi supaya kita tidak terpancing. Jadi anggapan kita seperti ini, mana bisa, mana mungkin. Mungkinkah kita menerapkannya kepada siswa yang beragam ini? Jadi yang ingin saya tanyakan Pak, yang ingin mendapatkan penguatan dari Bapak, bagaimana sih Pak tentangnya penilaian program PGP ini Pak? Karena kebanyakan saya lihat di lapangan begitu masih sinis tentang PGP ini Pak. Seolah-olah hanya dianggap, nggak mungkin lah seperti itu kepada siswa, nggak mungkin lah seperti ini kepada siswa, nggak mungkin berlembut-lembut, sementara di rumahnya bagaimana? Kita sekolahnya udah lembut-lembutin, udah berpihak pada anak. Oh ternyatanya di rumahnya kayak gini Pak. Itu yang saya ingin mendapatkan penguatan dari Bapak. Pak, terima kasih Pak. Ya, iya Bu, betul. Jadi ibaratnya apa ya? Kalau orang sakit lagi sakit, biasalah kalau orang yang nggak sakit sabar ya Bu, diterima aja dengan ikhlas. Tapi giliran dia yang sakit, dia juga ngeluh, jerit dan seterusnya. Sama dengan kita Bu. Tetapi memang itu naluri alamiah kita itu sering menggunakan emosi daripada otak luhurnya. Maka seperti dikatakan tadi harus latihan terus Bu, latihan menekan emosi. Seperti dikatakan Nabi itu al insanu mahalu kotok wa nisan. Manusia itu tempatnya salah. Walaupun sudah jadi PGP, walaupun sudah jadi guru penggerak, bukan berarti dia terus suci, ya. Nah, oleh karena itu nanti setelah lulus itu ya sudah terbiasa. Ini karakter yang harus kita budayakan. Kalau itu belum muncul, maka harus dilatih, Ibu. Harus kita latih tahap demi tahap. Nilai-nilai itu harus dimunculkan sedikit demi sedikit. Tadi kan dijelaskan seperti itu. Jadi apa iya, pesimis duluan. Enggak, tapi kita harus latihan, Bu. Kita harus latihan. Tapi kalau enggak kita latih ya seperti itulah. Setelah lulus ya sudah, lulus begitu saja tanpa ngefek, tanpa ngaruh. Tapi makanya niat hati kita itu berpihak pada murid itu harus dibesarkan. Bagaimana cara berpihak pada murid? Nah, ketika kita berpikir, apa sih kebutuhan murid? Apakah dia butuh saya marahi? Apakah dia butuh saya sanjung? Apakah dia butuh saya pukul? Nah, itu ibu yang tahu. Tetapi jangan sampai lah sebenarnya, jangan sampai memukul, memarahi itu. Karena ketika kita melihat trapesium usia kita, kapan kita yang sangat negatif sampai terasa walaupun sudah tua seperti ini, ternyata ketika dimarah, ketika dicaci, ketika dihina, dan seterusnya. Itu pengalaman itu akan muncul sampai sekarang. Maka ketika kita sudah emosi, tensi kita naik, stop. Tekniknya stop, berhenti. Itu Bu. Jadi ada pepatah, kalau mengatakan ala PGP apalah, biarkan kambing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Tapi harus ibu tunjukkan, Bapak Ibu tunjukkan bahwasanya guru penggerak itu punya nilai lebih. Jangan ibu samakan dengan mereka, ya dalam hati saja, tapi harus diwujudkan dalam perilaku. Aku lebih loh daripada kamu nggak ikut PGP. Jangan begitu, tapi tunjukkan dalam perilaku. Ya. Oke, Bapak Ibu, lanjutnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Bapak Ibu, ini indikator kompetensi kepala sekolah ya. Ini indikator Bapak Ibu akan diberikan jadi kepala sekolah. Tolong ini dipahami.
kematangan moral, kematangan emosi, spiritual, dalam berperilaku sesuai dengan kode etik. Jadi Bapak Ibu kalau sudah mau jadi kepala sekolah ini harus dimatangkan, matang moralnya, matang emosi. Berarti tapi nanti ini ada di pembelajaran sosial emosional. Spiritualnya juga begitu. Dari sekarang Bapak Ibu sudah jadi apa namanya ya, pioner, jadi teladan bagi pendidikan anak-anak untuk spiritualnya. Mungkin apa namanya berdoa, kemudian sebelum dan sudah belajar, kemudian sholat duhanya mungkin ada di sekolahan, berjamaah ada di situ. Ibu jangan hanya nongkrong di kelas. Ibu gunakan posisi ing madya maun karso tuturi handayani. Terus satu lagi apa itu? Ing arsa sung tulodo. Ing arsa sung tulodo, ing madya maun karso tuturi handayani. Ketika ibu itu tidak lagi sholat, maka bisalah ibu pakai posisi tuturi handayani dari belakang, memberi semangat. Ayo diperhatikan siapa yang main-main dan seterusnya. Kemudian pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Setiap hari dilakukan refleksi. Orientasi berpusat pada murid. Kolaborasi untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan dan seterusnya. Ini adalah kompetensi kepala sekolah. Ini sekarang kompetensi pengawas Bapak Ibu. Sama, kematangan moral, emosi, spiritual. Pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Ini juga guru harus dimulai dari sekarang. Orientasi berpusat pada peserta didik. Jadi yang berpusat pada peserta didik itu tidak hanya guru, tapi kepala sekolah dan yang lainnya. Pengawas juga iya. Menggerakkan itu menuntun kekuatan kodrat manusia yang merdeka. Bapak Ibu, karakter anak itu yang terlihat itu baru sedikit, Bu. Baru sadar itu 12%. Yang di bawah sadar itu masih banyak. Nah, itu yang harus Bapak Ibu tumbuhkan. Pola pikir, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai yang ada di dalam hati mereka harus diwujudkan dalam sebuah perilaku. Sebuah perilaku, jangan hanya berhenti pada pola pikir saja, keyakinan saja, nilai-nilai yang ada dalam hati, tapi harus muncul dalam identitas mereka, dalam perilaku mereka. Bagaimana pengkondisiannya, pembiasaannya ini? Keteladanan yang konsisten, Bapak Ibu. Keteladanan yang konsisten. Kemudian sistem atau aturan yang konsisten juga. Akan memunculkan sebuah kebiasaan atau perilaku yang menjadi karakter anak. Jadi tidak seperti membalikkan telapak tangan, tapi pelan-pelan. Harus ada keteladanan yang konsisten. Berkesinambungan. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan seterusnya. Aturannya yang pas. Nah, pelajar Pancasila inilah yang menjadi karakternya nanti. Pelajar Pancasila menjadi karakternya. Yang harus dibiasakan. Kreatif, bernalar kritis, mandiri, bergotong royong, kebinekaan global, dan yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Coach bagi guru lain. Bapak Ibu, ini tidak hanya berhenti di modul 1.2 ya, tapi peran-peran ini akan semakin kuat nanti ketika kita sudah satu demi satu sampai 10 modul kita. Ini lingkaran pengaruh Bapak Ibu. Lingkaran pengaruh kita ini akan bergerak dari diri dulu. Dari diri dulu. Jangan kita langsung mau ke lingkungan masyarakat atau ke sekolah, tapi tebalkan dulu nilai guru kita. Nilai guru penggerak kita tebalkan dulu. Peran kita tebalkan dulu dari diri. Pemahaman kita tebalkan. Kemudian baru lingkaran selanjutnya orang lain, teman sejawat. Kemudian baru satu sekolahan. Kemudian lingkungan masyarakat. Ini adalah lingkaran pengaruh Bapak Ibu. Kita nggak bisa mempengaruhi mereka ketika kita ada di lingkaran kepedulian. Ya, mungkin seperti sopir ya. Kita adalah sopir mubis
Itu lingkaran pengaruh kita. Tetapi kalau kita hanya sebagai penumpang, maka kita ada di lingkaran kepedulian. Mungkin hanya kita ngomong, tapi yang mengarahkan tetap sopir. Tapi juga jangan kita seperti penonton bola, lingkaran perhatian. Kalau kita ada di lingkaran ini, kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa bergerak di lingkaran perhatian. Ya, kita hanya bisa memperhatikan bagaimana mereka berbicara di televisi tentang politik dan seterusnya. Nonton bola, kita hanya memperhatikan. Kita nggak bisa memberi masukan apa-apa, apalagi mengarahkan. Jadi, Bapak Ibu, kita bergerak di lingkaran pengaruh kita. Dari diri, orang lain, nanti melebar institusi, kemudian lingkungan, dan seterusnya. Nah, ini yang perlu dikembangkan adalah relasi, komunikasi, kolaborasi, dan berbagi kontribusinya. Oke, Bapak Ibu, dari sini silakan kalau ada yang ditanyakan, tanya jawab. Silakan. 2 pertanyaan boleh, kita kemudian tutup. 2 pertanyaan. Setelah 2 pertanyaan boleh kita tutup. Selain Pak Ferdi, Kurnia Fitri, ada... Ya, silakan Bu Kurnia Fitri. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kurnia Fitri dari SMP 2 Bukit Tinggi, Pak. Pertanyaan saya, tadi masalah berpikir lambat tadi, Pak. Itu kita lihat dari karakter elemen Pancasila, profil Pancasila itu kan ada bernalar kritis ya, Pak. Nah, itu pemikiran saya aja. Betul. Bernalar kritis itu kan berpikir cepat gitu, Pak. Berarti bertentangan dong dengan karakter elemen profil Pancasilanya gitu, Pak. Bagaimana penjelasannya tuh, Pak? Terima kasih, Pak. Bernalar kritis itu bukan berarti cepat mengkritik ya. Bernalar kritis itu menerima informasi, kemudian mengolahnya, kemudian meresponnya, menjawabnya, gitu. Mencari solusinya. Itu bernalar kritis, Bu. Coba nanti diperhatikan lagi, apa sih yang dimaksud dengan bernalar kritis? Apakah ada orang ngomong langsung dikritik, ada orang ngomong langsung dikritik? Ya, bukan begitu. Tapi kita dengarkan informasi itu, kita olah, itu mengolah, menganalisis, itu bernalar kritis. Kemudian meresponnya. Bukan reaktif, tetapi respon. Itu bernalar kritis. Bapak Ibu, tolong itu, profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi itu tolong dipahami dengan baik. Itu ada elemen dan subelemennya. Dan ada kompetensinya di dalamnya. Maka P5 itu sebagai wadah untuk mengejawantahkan profil pelajar. Yang dinilai bukan produknya, tapi prosesnya. Tapi bagaimana mereka menerapkan elemen-elemen itu. Kompetensi dari elemen-elemen itu. Itu Bu, Kurnia Fitri. Jadi kritis itu bukan berarti berpikir cepat, tapi dia menganalisis. Berpikir penuh tanggung jawab. Kalau yang benar cepat itu yang pakai emosi, Bu. Kalau sudah emosi itu nalar cepat itu. Alah, nggak usah dengar itu orang ngomong, biarin aja. Ngomong teori saja itu. Ya Pak, baik Pak. Soalnya kan pemahaman saya sekilas aja karena kritis itu kan memang cepat tanggap gitu Pak. Ya makasih atas penjelasannya Pak. Terima kasih Bu kembali. Nah. Oke, satu lagi yang lain yang belum bertanya silakan. Kurnia Fitri, Bu Erwis. Bu Erwis, mau tanya lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya rasanya masih belum sampai tadi Pak. Saya menanyakan yang ini. Masalah bagaimana cara, walaupun katanya kan ada apa-apa orang tuh udah S2, jadi semakin hebat perkuliahannya, semakin bisa dia mengontrol emosi, semakin banyak ilmunya, semakin bisa mengontrol emosi. Tapi banyak juga yang saya lihat tidak seperti itu Pak. Nah, kira-kira saya mohon sekali karena saya yakin percaya Bapak Gatot ini luar biasa untuk menjelaskan tentang bagaimana menghadapi atau menghindari untuk lost control, bisa menguasai diri gitu loh Pak. Terima kasih. Ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini nanti ada di modul PSE Bu, pendidikan
sosial emosional. Jadi bagaimana kita mengenali diri kita, kemudian memanajemen diri kita, kemudian bagaimana kita bersosialisasi, dan bagaimana kita menjalin relasi yang penuh tanggung jawab, mengambil keputusan yang tanggung jawab. Itu ada di PSE, Bu. Jadi sekilas memang begini, kecerdasan emosi itu tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan, tapi perlu juga latihan. Tetapi juga perlu latihan. Jadi di S1, S2, S3 belum tentu emosinya juga matang. Karena pendidikan di Indonesia, maklum saja ya, kita tahu di sini kita kayaknya cuma transfer of knowledge ya. Menyampaikan ilmu sudah selesai ya sudah. Kadang yang penting materinya sudah selesai, mau paham atau tidak bukan urusan saya, yang penting itu sudah selesai materinya. Itu berarti berpihak pada materi. Seperti itu, bukan berpihak pada siswa. Siswa sudah paham belum sih sebenarnya? Kalau dia nggak paham itu apa yang dibutuhkan supaya dia paham. Itu berpihak pada murid, Bapak Ibu. Jadi emosi itu perlu dilatih. Emosi itu perlu dilatih. Yang bisa mengendalikan emosi itu berarti kecerdasannya sudah bagus, sudah matang. Kecerdasan emosinya. Maka perlu latihan itu, Bu. Kata Nabi, makanya kata Nabi, la takzub, jangan marah. Terus banyakkan istighfar karena manusia itu banyak salah dan dosanya. Bu Sinta terakhir. Bu Sinta terakhir. Silakan Bu Sinta terakhir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Perkenalkan, saya Sinta Amika Luciana dari Kabupaten Pasaman, Pak. Dari penjelasan Bapak tadi, kita kan dianjurkan berpikir lambat, Pak. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengajak anak berpikir lambat, Pak, supaya anak itu kreatif? Ya, cuma itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Cara berpikir lambat itu berarti berpikir secara strategis, berpikir analitik, dianalisa. Jadi Bapak, anak-anak kalau dalam agama itu jika ada informasi dari orang munafik sekalipun, maka jangan langsung diterima dan jangan langsung ditolak, kan begitu ya. Tapi tabayun itu cari dikonfirmasi terlebih dahulu. Nah, berarti itu berpikir lambat itu diajarkan. Jangan langsung kita ambil dengan emosi, dari orang kafir aja umpamanya, dari orang munafik aja, udah nggak usah diterima info itu pembohong itu, nggak usah. Nggak begitu, tetapi kata Nabi, tabayun, fatabayyanu, konfirmasi info itu benar atau salah. Ya jangan-jangan benar yang dikatakan dia, walaupun dia kadang bohong. Nah, seperti itulah teori-teori agama, teori-teori pendidikan yang mengatakan kita harus berpikir lambat itu ya harus dilatih. Jangan menggunakan emosi, intinya begitu. Jangan menggunakan emosi. Emosi itu artinya hawa nafsu. Kamu itu nafsu saja, yang jalan nafsunya itu. Hawa nafsunya yang berjalan. Bukan pengendalian diri, tapi hawa nafsu yang berjalan. Kita bisa lihatlah ketika mereka langsung jawab ceplos gitu dengan emosi, kondisi marah, itu bukan berpikir lambat, tetapi berpikir cepat itu. Berpikir mamalia, berpikir reptil ya. Reptil dan mamalia. Oke, Bapak Ibu, waktu sudah, sebenarnya ini sangat enak ya untuk dibicarakan, tetapi akan dibahas lagi dalam pembelajaran sosial emosional sehingga Bapak Ibu memiliki 5 kompetensi sosial emosional itu. Oke, Bapak Ibu, ini ada refleksi seksi elaborasi momen hari ini. Peristiwa, momen yang paling bisa saya adalah ketika. Kemudian, saya bagi piano ya, ininya apa namanya?
Silakan ya. Aduh, nggak bisa. Bentar. Oke, mungkin Ibu adminnya bisa membagikan ini nanti biar diisi. Di rumah, Bapak Ibu. Silakan ini nanti diisi ya, tak bagikan di chat. Siapa? Ini refleksi dengan 4P. Kegiatan kita hari ini refleksinya dengan 4P. Peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Bapak Ibu ketika ngajar di kelas, coba ini dipraktekkan terus. Refleksi yang terdokumentasi. Pembelajaran, perasaan, dan penerapan ke depannya. Email gak ini Bu Nia. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Silakan diisi lewat link itu ya. Ini Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu. Kita foto